Kita juga harus melakukan riset, harus mendengarkan, dan harus melihat gagasan serta program-program apa yang telah dibawa oleh para calon. Kritis terhadap calon, toleran terhadap sesama masyarakat atas pilihannya, dan tetap do our research gitu, tetap lakuin apa yang mau diketahui dari calon. Dan saya mengamini bahwasannya memilih itu merupakan bentuk kontribusi kita juga terhadap apa yang kita ingin harapkan ke depannya. Halo teman pemilih, apa kabar? Senang sekali ketemu dengan teman pemilih semua. Masih di podcast KPU RI. Tepuk tangan dong buat podcast KPU RI. Iya, senang banget hari ini saya Raili Rinjani, host untuk podcast KPU RI, kembali bisa bertemu dengan teman pemilih. Dan sebelum saya memperkenalkan siapa yang akan jadi tamu istimewa kita di podcast KPU RI ini, kita mau disclaimer dulu bahwa kita semua yang melakukan proses syuting ini semua sudah melakukan tes swab antigen dan hasilnya sudah dinyatakan negatif. Jadi kami semua lepas masker. Hai, selamat berjumpa kembali adik-adik, apa kabar? Baik, sehat ya. Nah, kita kedatangan teman-teman, tebak dong kalau lihat warna bajunya mereka dari mana. That's right, kita ketemu dengan teman-teman dari BEM FHUI. Wow, selamat datang dong. Oke, kita kenalan dulu dong sama teman-teman yang sudah datang mampir di KPU RI ini. Sudah pernah datang ke sini belum sebelumnya? Baru pertama kali, selamat datang dan selamat bertamu di rumah di mana para penyelenggara pemilu, kami bekerja untuk menyelenggarakan pemilu-pemilihan di Indonesia. Nah, ini adik-adik dari Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI ini, kita akan kenalan dulu teman pemilih satu persatu dengan mereka ya. Ayo kenalan dulu dong. Dari siapa dulu nih? Boleh dari saya. Saya Sudayudi Putra, FHUI angkatan 2018, sekarang menjadi ketua BEM FHUI. Ketua BEM FHUI. Panggilannya siapa? Surya. Surya ya. Oke, setelah Surya mau siapa? Boleh, saya Yo. dulu deh. Boleh? Perkenalkan, nama saya Adam Putra Firdaus, FHUI angkatan 2019. Sekarang merupakan Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FHUI 2021. Yap. Jadi nama panggilannya adalah Adam. Adam. Selamat datang Adam. Satu lagi. Baik, perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad Suhaib, mahasiswa FHUI 2019 dan sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Pemberdayaan Mahasiswa dan Badan Semi Otonom BEM FHUI 2021. Fadel, tepuk tangan dong ya buat teman-teman kita dari BEM FHUI. Jadi sudah ada Surya, Ketua BEM, kemudian ada Adam dan juga ada Fadel ya. Nah, bicara soal sekarang teman-teman nih selama masih menjalani perkuliahan di FHUI, terus juga kan teman-teman jadi pengurus BEM ya, ketua dan juga pengurus BEM. Maksudnya bergerak di tidak hanya kuliah tapi juga bergerak di aktivitas kemahasiswaan. Bahasanya kalau bahasa dulu tahun 90 tuh bahasanya aktivis gitu. Kalian masih nyebutnya bahasanya kayak gitu gak sih? Kalian masih menyebut diri kalian aktivis gak? Kita masyarakat biasa sih. Bisa aja, padahal mah sama ya teman memilih. Ngomong-ngomong sekarang kalau kehidupan di pandemik seperti ini, aktivitas kemahasiswaan yang di organisasi seperti kalian tuh jalannya seperti gimana sih? Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk beradaptasi dengan kondisi online ya. Kita coba untuk rapat, untuk mengadakan berbagai acara, webinar maupun hal-hal lain gitu seperti lomba atau sebagainya itu melalui online gitu. Kita coba beradaptasi dan adaptif dan sekreatif mungkin untuk tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu buat teman-teman mahasiswa dan juga untuk FHUI, UI maupun Indonesia itu sendiri gitu. Selain itu dalam hal pergerakan pun kita tetap melakukan raising awareness juga gitu, pencerdasan dan sebagainya. Memang pada saat ini terbatas dengan adanya melalui publian, melalui media sosial, kita buat infografis, kita buat kajian, kita buat propaganda dan sebagainya yang sekiranya dengan tren-tren masa kini yang sehingga mudah diserap gitu sama teman-teman mahasiswa atau sama masyarakat yang ada saat ini. Namun kami sebagai mahasiswa saat ini pun tidak kehilangan ketajamannya untuk terus kritis terhadap hal-hal yang memang perlu dibenahi, hal-hal yang memang tidak benar atau tidak tepat gitu. Dan sesekalipun
kita tetap melakukan aksi juga gitu. Tapi memang tidak dapat sebanyak waktu sebelum pandemi ya, yang bisa langsung dikit-dikit turun. Iya. Saat ini sedikit penuh keterbatasan, tapi kita tetap terus turun dan tidak luput dari karena ada pandemi kita jadi ciut gitu enggak. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya, mungkin dari Adam Fadel bisa berikan tambah. Ada yang mau ditambah? Mungkin nggak menambahkan sih, cuman kan sekarang emang sudah sedikit berubah gitu situasinya, dimana sekarang kita pandemi dan kegiatan dilaksanakan secara offline. Tapi kalau dari aku pribadi melihat bahwasannya kegiatan kemahasiswaan masih bisa berjalan, cuma pindah platform aja gitu jadinya ke online. Jadi kayak tadi Bang Surya juga udah bilang, kalau aku pribadi kan membawahi departemen yang memang bergerak dalam hal mengadvokasikan isu-isu sosial politik, khususnya dalam hal pembuatan kajian. Jadi itu nggak begitu terpengaruhi sih, kajian-kajian tetap bisa jalan. Dan pandemi yang awalnya mungkin terkesan seperti seperti bencana lah ya ibaratnya, yang bikin kita kegiatan nggak bisa jalan gitu. Ternyata ada berkah-berkahnya sendiri gitu, dimana sekarang kegiatan online exposure-nya bisa lebih naik, kemudian media sosial lebih termanfaatkan, dan juga cakupan audiens yang kita capai juga lebih luas, dan itu banyak tercapai juga di masa pandemi. Jadi mungkin itu sih sedikit yang bisa aku tambahkan. Oke. Padahal mau nambahin nggak? Boleh. Kalau misalkan dilihat dari internal kampus, bagaimana BEM FAUI hadir untuk mengembangkan dan memfasilitasi minat dan bakat, kita juga dengan adanya pandemi ini turut adaptif, turut melakukan inovasi-inovasi. Walaupun olahraga ataupun kegiatan seni itu harus membutuhkan lapangan, membutuhkan perkumpulan massa, tapi kita coba shifting ke arah yang lebih digital lagi, seperti adanya e-sport, bagaimana kita mengembangkan e-sport, bagaimana kita yang awalnya cuma main-main game saja bisa diwadahi, bisa diteruskan, dan bisa diadakan kompetisi juga antar mahasiswa. Oh gitu, jadi kompetisi pun digital ya jadinya ya. Oh gitu. Kalau aku mendengar cerita kalian bertiga itu kok rasanya kok tidak ada masalah ya, sepertinya ya, tidak terkendala dengan situasi pandemik pun gitu ya. Aktivitas kemahasiswaan itu tetap berjalan gitu. Euforianya tinggi nggak? Sebenarnya bermasalah, tetap dibilang bermasalah ya bermasalah gitu. Euforianya tergantung agenda gitu. Jadi memang kalau untuk beberapa hal yang mungkin memang sedang menjadi concern saat ini dan memang menjadi suatu hal yang sudah dijalankan selalu tahun-tahun, exposure-nya, euforianya tetap sama gitu. Cuman untuk beberapa hal yang mungkin terdengar kurang fun, kurang seru gitu ya, itu sulit kita untuk mencari masanya gitu. Karena kan kalau online kan kita cuma bisa approaching via grup, via chat segala macam. Sedangkan kalau dulu kita bisa tatap muka, ada yang lewat, kita tarik ikut, ayo ikut gitu. Jadi memang bisa langsung euforianya lebih gede, dan teman-teman pun ketika offline kan lebih semangat untuk ikut gitu kan, untuk ikut agenda ini, agenda itu, meskipun ujung-ujungnya sekedar untuk ngobrol ya. Sedangkan kalau Zoom kan kita nggak bisa gitu kan, meskipun kita join Zoom, saya mau ngobrol aja sama Adam sama Fadel gitu kan, nggak bisa gitu. Nggak bisa, ya apalagi orang yang itu ya, yang sifatnya itu apa, kalau bahasa Jakselnya yang love language-nya itu physical touch gitu ya. Nggak bisa gitu lewat Zoom gitu kan, lewat call gitu kan, mana bisa ya, nggak enak gitu ya. Tapi teman-teman dari lembaga BEM sendiri kan, maksudnya ini kayak jadi semacam PR ya. Kayak kalian ngerasa jadi kayak bertanggung jawab nggak sih? Aduh, teman-teman harus berminat dong, teman-teman harus jadi didorong dong gitu biar pada mau gitu. Itu rata-rata yang paling diminatin tuh kayak kegiatan apa sih? Kalau yang bisa kita ngumpulin tuh untungnya di BEM FAUI selalu punya banyak survei lah. Berbagai survei kita lakukan itu. Gitu. Iya, kita sering banget tebar form, tebar apa untuk coba cari tahu apa sih kebutuhan IKM gitu. Misalkan di dalam ranah sosial politik, kita coba lempar form isi isu-isu, kira-kira teman-teman concernnya di mana. Lagi di ranah akademik dan profesi hukum gitu, kita coba lempar teman-teman butuhnya dibuat webinar apa, teman-teman butuh nggak soal kesehatan mental, teman-teman atau butuh karir, teman-teman butuh jenjang karir kemana, teman-teman butuh lomba ke arah mana sih sifat akademik gitu. Di kemahasiswaan, di minat bakat pun kita juga melakukan itu gitu. Kira-kira teman-teman kalau kita wadahin e-sport nih sekarang, banyak nggak sih peminatnya, karena kan biasanya kan dulu kan kita olahraga konservatif gitu yang masih bola apa ya, sekarang kan nggak bisa nih gitu. Kita coba cari informasi kira-kira mau nggak, oh ternyata banyak tuh. Seni dan budaya juga mulai berkembang gitu, nggak cuma sekedar tari dan sebagainya, bahkan sekarang ada pembahasan soal literatur ya, komunitas baru kita di EVA gitu. Oh gitu. Yang bahas soal literatur tapi dari sudut seni dan budayanya gitu. Jadi
kita coba wadahi itu semua sesuai kepeminatan mereka yang kalian mau ini, kita coba wadahin ini gitu. Yang pastinya saat ini karena kondisi pandemi ya. Dan posisinya kalau minat dan bakat nggak semua orang bisa bermain e-sport gitu. Gak kayak dulu semua orang paling nggak bisa nendang bola gitu kan. Sekarang udah beda gitu. Dan juga di ranah sosial politik sekarang orang udah karena kebawa pandemi kayaknya ya, sifat individualistisnya tuh makin tinggi gitu. Gitu ya. Iya, jadi untuk concern tuh kayaknya orang udah nggak terlalu banyak ya. Iya, jadi lebih pilih tidak mengikuti gitu ya. Iya, jadi lebih banyak Mager. kecuali ada isu yang memang mereka berdampak langsung gitu. Oh gitu. Ya, Nah, bener, isu kayak- apa tuh, Surya, Ya, yang misalkan paling diminati nih 1-2 tahun terakhir? Kalau isu sosial politik nih ya, mungkin dari Adam mau jelasin isu apa yang paling ini Mungkin kena? kalau Nah, dari isu sosial politik yang paling bukan diminati sih, tapi menjadi concern bersama di FAUI khususnya itu kekerasan seksual sih. Gitu ya. Di kalangan mahasiswa. Sebenarnya cakupannya luas. Jadi ada beberapa isu terkait kekerasan seksual yang kita kawal. Di antaranya adalah yang pertama RUU TPKS, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang tentunya kita mendukung pengesahannya dengan 6 elemen kunci. Kemudian di luar itu pun kita akan mengawal juga ke depannya implementasi dari peraturan Kementerian Pendidikan kemarin, Kemendikbudristek PPKS, yang mengatur bahwasannya kampus tuh punya kewajiban untuk membentuk satgas, satuan tugas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kampus juga memiliki kewajiban untuk membentuk kebijakan khusus mengenai kekerasan seksual, dan itu akan kita kawal terus implementasinya. Mungkin itu beberapa dari isu kekerasan seksual yang kita kawal. Apakah itu berangkat karena yang kemarin itu ya memang ada beberapa kejadian yang memang berangkatnya isu tersebut dari kampus ya? Ya, itu sebenarnya ya, bisa Atau dibilang tidak hanya itu, karena memang concern aja teman-teman karena memang itu yang menjadi concern kita dari dulu sih sebenarnya. Kebetulan memang BMFA mengawal itu sudah cukup lama ya. Oh gitu. Dan kebetulan kekerasan seksual ini kan menjadi fenomena gunung es gitu. Iya. Dan semenjak kalau kakak sadari juga semenjak adanya Permendikbud atau mungkin ada isu mulai ada ini regulasinya mau naik. Sekarang bagi kami nih misalkan pengguna Line gitu. Setiap hari di Line Today pasti ada isu pemerkosaan atau kekerasan seksual yang muncul. Ya. Sudah mulai akhirnya bermunculan sangat banyak gitu. Jadi orang udah mulai cukup banyak berani untuk speak up dan sebagainya. Cuman itu pun belum cukup bagi kami karena masih banyak lainnya yang belum terdeteksi gitu. Nah, tadi itu yang Surya udah jelasin itu sama Adam dan Fadil ceritain soal cara BEM FAUI untuk mengawal isu yang serius dibahas dan itu terus didukung, dikawal sampai bisa mendapatkan hasil yang memang adil dan merata untuk semua pihak. Nah, itu kira-kira dari mahasiswa yang sekarang lagi taruhlah misalkan angkatan 2018, angkatannya Surya ada sekitar 400-an orang, angkatan Fadil Adam ada sekitar 600-an mahasiswa. Kira-kira dari sekian ratus ribu orang ini yang memang menaruh concern yang serius terhadap materi seperti ini tadi, kira-kira bisa berapa persen tuh kalau kalian bisa ambil rata-rata? Ada Fadil dulu mungkin. Mungkin sedikit susah kali Mbak ya untuk dipersen Kira-kira seperti itu. kira-kira Tapi aja. kira-kira dan concern orang beda-beda kan Ya. sejauh apa mereka mengadvokasikan isu itu. Misalnya kayak di Kasrat kita bikin kajian, tapi misalnya nggak semua orang bikin kajian gitu. Ada yang misalnya sesimpel nge-share publian gitu, nge-share publian Kasrat tentang kekerasan seksual atau turut menyuarakan di IG story atau sebatas mungkin ya concern aja gitu dan tidak menolerir misalnya bentuk-bentuk kekerasan seksual sekecil apapun. Tapi kalau aku bisa bilang aku cukup yakin di FAUI cukup banyak sih yang concern dan hampir ini merupakan isu yang hampir semua orang udah concern gitu di FAUI dan sudah melek lah ibaratnya gitu. Oh gitu. Kalau misalnya ditaruh persen berapa ya mungkin? More than 50? More than 50. More than Yakin. 50, yakin ya? Iya betul, karena memang mungkin lingkungan dan juga kulturnya memang kalian biasa untuk saling mendorong untuk mau care untuk isu-isu yang perlu di aware seperti ini ya. Jadi berarti banyak ya yang masih mau concern ya. Aku tuh mikirnya tuh ya kalau ada adik kuliahan sekarang itu kayak mereka tuh masih mau nggak sih mikir serius gitu terhadap, maksudnya kalau kita bandingin sama era-era ketika kalian belum lahir ya, itu misalkan yang terakhir lah reformasi 98 ya, kan belum lahir kan? Belum ya. ya, tapi maksudnya itu adalah bentuk nyata kejadian di mana memang mahasiswa itu mengambil perannya ketika itu. Nah, kayak sekarang kan mungkin teman pemilih atau siapapun mungkin kayak bertanya-tanya apakah mahasiswa sekarang itu masih punya awareness yang tinggi terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitarnya. Berarti UI bisa menjawab?
Masih peduli. Masih peduli ya. Luar biasa. Dan ini memang harus didukung ya, harus tetap didukung, tidak boleh lengah, tidak boleh tidak peduli ya, ibaratnya harus tetap peduli ya. Nah, sekarang nih sebelum kita bertanya lebih banyak lagi soal aktivitas kalian, kemahasiswaan kalian, aku mau nunjukin sesuatu dong buat kalian nih. Surya, Adam, dan Fadel atau teman pemilih masih ingat nggak kalau ada misalkan seperti ini? Ingat nggak ada kayak begini, agak-agak familiar nggak kayak begini ya? Ini dipakainya begini kan dulu ya, kan kayak begini ya kan, nih kayak gini. Kalau ngelihat yang kayak begini nih, kalian bisa ngomong tentang apa? Apa yang bisa kalian ceritain? Oke, mulai dari saya dulu kali ya. Ada ya, boleh. Nah, kalau misalkan melihat benda tersebut, ngingat 2 tahun lalu menjadi mahasiswa baru pertama kali masuk ke dunia kampus, tidak tahu apa-apa, perlu bimbingan dari senior-senior, perlu adaptasi juga dari masa SMA ke masa perkuliahan. Di perkuliahan tidak terkontrol seperti kan kalau misalkan di SMA masih dikontrol, ada guru yang mengingatkan buat ngasih ingat tugas atau ngasih ingat ujian. Sekarang kalau misalkan di kuliah harus mandiri, harus bisa ngatur waktu, harus bisa nge-manage lah di tiap harinya ngelakuin apa saja. Jadi kalau Fadel ngeliat kayak gini, first impression apa? Deg-degan, happy, excited? Apa ya? Kamu kayak terluka banget gitu ya? Masa-masa barunya terluka nggak? Enggak kan? Enggak ya? Tapi mungkin pada saat kita ospek di 2019 itu cukup padat banget dan sibuk. Tapi nggak sulit ya, nggak menyulitkan ya masa itu ya? Cukup menyulitkan. Masa? Berarti kan yang ospek kamu dia ya, berarti ya? Iya kan? Lebih kepada yang lebih tua lagi. Oh, kakak tingkat ya, 2017 ya. Iya. Oh gitu. Kalau Bang Surya, angkatan Bang Surya pada saat itu menjadi mentor dari angkatan saya. Oh iya kan dibagi tuh waktu itu teman pemilih angkatannya ya. Jadi maba angkatannya persis tuh jadi peri baik hatinya ya kan. Ibaratnya tuh kayak pendamping ya. Nah terus yang kakak yang di atasnya tuh yang jadi antagonisnya ya enggak. Oke, kalau Adam? Maba gitu ngerjain tugas setiap malam, tugas ospek gitu kan. Oke, iya. Harus datang jam 6 pagi gitu kan. Iya betul. Tapi lebih ke rasa senang aja sih udah berhasil melalui itu semua, dan lebih bahagia lagi udah berhasil melalui beberapa semester di FAUI. Oh oke. Jadi nostalgic ya. Kayaknya dalam banget soalnya Adam tuh senyumnya jadi lebar banget gitu loh kalau ingat masa maba kayak gitu. Oke, Ketua BEM, Surya, rasanya gimana mengingat mabanya kamu berarti ya? Ya, seru, lucu sih. Lucu ya? Yeah, seru, apa tuh yang lucu. Terasa berkesan lucunya? Emang kalau dibilang berat sama beratnya gitu, jauh lebih berat. Bahkan di zaman saya maba itu ospeknya 5 hari, kalau di kalian 3 hari ya? 3 hari. Di saya 5 hari. Cuma menurut saya berkesan aja, seru gitu. Akhirnya kenal teman-teman baru, lihat-lihat orang-orang tingkahnya mulai lucu gitu kan. Jadi kan banyak peraturan lah, ospek nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Ada yang ngumpetin lipstik di bekel, ada yang bawa ini, ada yang lucu-lucu banget pokoknya. Serius? Iya. Terus kita gimana caranya, kan kita yang tadi dibilang kita ngerjain tugas sampai jam 4 pagi, jam 6 kita udah harus di kampus dengan seragam disesuaikan gitu kan. Sedangkan kita harus ikutin acara di ruang AC yang ngantuk banget gitu. Iya, jadi kayak nikmat sih sebenarnya ya. Jadi pengen tidur gitu tapi jadinya. Iya, Terus kita betul. pakai fresh care lah di mata supaya melek segala macam. Kita lakuin lucu-lucu aja gitu, menurut saya seru aja gitu buat dialamin, dan juga adaptasi gitu. Adaptasi kayak saya dari SMA negeri ya, tanpa menjelekkan SMA negeri sebenarnya. Tapi masuk ke kampus UI, ketemu orang yang banyak dari swasta juga dan dari sebagainya. Saya tuh ngerasa kayak oh saya orang yang nggak teratur banget gitu dibanding sama mereka gitu. Iya, melihat mereka yang udah benar-benar tertata, cara belajarnya segala macam itu yang saya dari anak SMA negeri gitu, saya perlu adaptasi lagi. Oh, saya harus lebih tertata lagi time manajemennya, gimana cara saya kapan waktu untuk belajar dan sebagainya. Kalau belajar pun saya harus catatnya bagaimana, di mana itu. Kalau mereka tuh udah yang kemana-mana udah siap gitu. Sedangkan saya masih ini ngapain masih kayak gitu loh. Di awal-awal. Jadi saya perlu mencari lagi dulu adaptasi. Tapi setelah melewati masa ospek itu, ya ternyata apa pendapat senior gitu ya, benar juga gitu. Kalau kita udah bisa survive itu pas kuliah, insya Allah aman gitu. Ternyata kita bingung juga kan, kok kita diomelin sampai titik koma salah aja kita diomelin gitu kan, segala macam huruf kapital dan sebagainya. Yang kita udah kerjain sampai pagi, ujung-ujungnya dicoret gitu.
Iya. Ternyata benar gitu. Ternyata pas kuliah, oh, dosen memang memperhatikan sampai sebegitunya gitu. iya, Jadi iya. banyak hal yang perlu adaptasi, dan di masa maba itulah masa 1 semester kita beradaptasi dengan euforia senangnya masuk FAUI gitu. Sebelum semester selanjutnya merasakan wah berat juga masuk sini gitu kan. Iyalah. Jadi Ya, euforianya di situ doang. betul, euforia. Jadi ibaratnya kalau anak FAUI itu yang namanya masa maba sesusah apapun ya dijalanin, orang udah bisa masuk FAUI ya enggak? Itu kan more than everything ya kan. Itu pilihan keberapa kalian? Pasti pilihan pertama semua kan? Saya Iya. pertama. Yang pertama ya, iya kan, pasti worth to fight for gitu ya nggak, maba mau kayak apa, gue jabanin gitu. Yang penting gue udah jadi FAUI gitu ya nggak. Itu kan sesuatu yang harus dibanggakan loh ya, karena kan nanti selamanya bakal dikenang ya kan. Nah kalau masa maba kalian itu ya, ini mau banding-bandingan nih, karena teman pemilih ini kan range-nya banyak sekali, dari yang masih lucu-lucu sekolah kayak kalian, masih ada yang seumur di bawah kalian, ada adik lucu, terus masih udah ada juga yang usianya sudah jauh lebih senior di atas kalian. Mau ngebandingin kalau anak-anak kampus sekarang itu zaman-zaman masa mabanya itu masih kayak lekat dengan praktek apa ya, sorry to say ya teman pemilih, kayak masih keras gitu, masih kayak semi bullying gitu, masih nggak di kalian? Masih kerasa nggak kadar kedisiplinannya tuh, mendisiplinkan adik-adik maba baru mahasiswa baru itu? Oke, mungkin kalau misalkan di zaman kita bertiga pasti sudah jelas berbeda, karena kan ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, Ya. dipantau juga dengan baik oleh pihak kemahasiswaan Ya. dan pihak kampus. Tapi untuk kedisiplinan dari abang mbak senior juga tetap menerapkan beberapa peraturan yang harus kita patuhi. Tapi Ya. emang tujuannya sudah jelas, kita tahu oh abang mbak itu melakukan dan melaksanakan peraturan itu untuk apa gitu. Seperti yang dibilang Bang Surya tadi, kita lebih kita di dalam mahasiswa baru itu, masa itu merupakan masa adaptasi, masa percobaan. Jadi pada saat kita terjun ke dunia kampus yang sesungguhnya, mengikuti perkuliahan, kita udah terbiasa karena selama beberapa hari tersebut sudah latihan, sudah melakukan Sudah kesalahan-kesalahan. dibiasakan. Jadi kedepannya udah lebih lancar lagi. Oh gitu. Jadi kamu nggak ngerasa berat ya ketika maba dulu, proses mabanya itu menurut kamu itu nggak yang physically hard gitu? Oh enggak. Nggak ya? Lebih kepada memang waktunya aja yang harus terkuras karena harus kerjain tugas malamnya, tapi harus bangun pagi. Kemudian juga waktu main juga jadi berkurang. Benar-benar harus fokus tuh selama kurang lebih selama 1 bulan persiapan tuh harus Ya. benar-benar fokus kepada kampus, ngikutin semua kegiatan-kegiatan dari kampus. Jadi kayak lebih banyak itu kayak masa pengenalan kampus tuh memang lebih banyak kayak materi-materi gitu ya. Jadi kalau anak 90-an ya tuh, kalau yang namanya mahasiswa baru tuh ya, ini namanya kakak kelas nih. Nih, namanya kakak kelas nih. Dek, nunduk, Dek, nunduk, Dek, nunduk. Jadi yang namanya mahasiswa baru tidak diperlakukan secara, maksudnya kalau secara kita ngomong derajat-derajatan tuh kayak memang kalian tuh digejek di bawah kayak begitu ya. Kalau sepertinya kalau di masa sekarang sudah perlakuannya sudah berbeda ya. Lebih Sebenarnya ke ada. Tetap Sebenarnya ada ada. juga. Cuman kalau di UI ya, saya nggak mewakili kampus lain gitu. Cuman kalau di saya di FAUI kami gitu udah lebih manusiawi ya. ya, Kalau soal ya. diteriak-teriakin menurut kami ya pasti ada gitu. Iya, iya. Karena kita telat lah atau apa gitu. Iya. Cuma maksudnya enaknya saat ini memang kita diperlakukan tetap seperti itu dengan kadar yang lebih manusiawi dan lebih jelas aja tujuannya apa. Iya, Jadi kayak iya. kita giniin kamu supaya kamu begini. Oh ya udah, jadi kita kita bisa terima itu karena jelas Iya, gitu. betul. Gak kayak mungkin waktu kita SMA atau mungkin kapan gitu kan yang intinya telan aja omongan Iya. telan aja udah. Ya, anak SMA begitu Iya. ya. Mostly anak SMA kayak begitu. Ya, Ya. sekarang kita kuliah alhamdulillah ya tetap ada perlakuan-perlakuan kayak gitu, diteriakin contoh kayak tadi digebrak semua tetap ada. Oh, tetap ada ya. Cuman Iya. dengan kadar yang lebih manusiawi lagi, lebih Betul. mengerti lagi dan lebih tahu tujuannya emang mau dibawa kemana gitu. Iya, Jangan iya. jadi ngomelnya ospek tuh ada tujuannya, nggak ngomel aja gitu. Betul. Dan pada kenyataannya ya teman-teman dan juga teman pemilih semua, kalau mau ospek di periode berapapun, mau di zaman sekarang ataupun di zaman dulu misalnya 90-an, ospek yang sekeras apapun itu, begitu ospek selesai, kakak kelas dan mahasiswa baru tuh memang jadi best friend akhirnya. Iya. Ya enggak? Jadi Memang dekat. Iya, jadi dekat gitu, dan itu kan jadi sesuatu yang cocok untuk dikenang malahan, ya nggak sih? Ya.
Nah, nih teman-teman nih, tadi tuh selama kita mulai proses syuting ini sudah ada nih kita taruh di IG story KPUR ini. Ternyata ada teman-teman yang mau tanya juga nih sama teman-teman BMF HUI. Soalnya kayaknya memang menarik banget mendengar pendapat dan juga apa yang kalian pikirkan kayaknya. Nah, ini yang pertama, ini teman pemilih ini terima kasih sudah bergabung dan sudah berkontribusi di IG story KPURI. Saya mau pilih pertanyaan yang pertama adalah, nah kita cek dua dulu ya yang pertama. Nah dari teman pemilih Mas Ari Suwandi, thank you ya udah support. Nah ini sederhana banget tapi mungkin bisa jadi sangat bermakna buat Surya, Fadel dan Adam sebagai teman-teman dari BMF HUI. Apa sih arti Universitas Indonesia menurut kalian sebagai mahasiswa Fakultas Hukum? Bisa pakai. Coba ketua BEM dulu. Oh Fadel dulu, oke. Mungkin Aku pindahin. arti Universitas Indonesia bagi saya selaku mahasiswa merupakan tempat berkembang. Bagaimana saya belajar juga mengenai apa yang saya minati dalam hal ini ilmu hukum. Bagaimana saya mengeksplor, menambah soft skill dan juga hard skill saya. Sehingga pada saat saya keluar dari dunia kampus, saya bisa lebih berkembang, bisa menjadi lebih berguna dan bisa melakukan banyak hal gitu. Tidak hanya hal-hal yang saya udah ketahui sebelum saya masuk ke dunia kampus. Jawaban calon pemimpin. Oke, next siapa? Adam, boleh. Ya. Kalau aku pribadi sih mengartikan Universitas Indonesia sebagai kesempatan kedua sih dalam hidup. Kesempatan kedua. Ya. Karena dulu aku Kenapa bukan kesempatan pertama? Ya dulu tuh aku lebih fokus kepada main bola karena itu minat kan, minat aku dari dulu emang pengen jadi pemain bola, tapi kemudian ada cedera, kemudian aku harus nyari nih mimpi lain apa yang bisa dikejar gitu. Dan ya kebetulan alhamdulillah puji syukur aku bisa masuk di FHUI dan ya aku mengartikannya sebagai kesempatan kedua aja sih untuk have a shot lagi lah on life gitu. Oke. Kesempatan kedua, jadi bukan cuman kesempatan kedua itu dalam hal kehidupan pribadi, tapi juga yang satu ini opsi untuk bisa mencapai hal yang lain yang bisa diimpikan untuk dikejar ya. Nice answer. Sekarang ketua BEM, apa arti UI buat kamu? Jawab yang bagus. Arti UI buat saya ya kayaknya rumah terakhir sebelum berjalan sendiri kan. Sebelum kita bekerja menjalani kehidupan sendiri. Kenapa jadi rumah terakhir? Kenapa diibaratkan rumah? Karena penuh akan permasalahan juga sebenarnya. Jadi dibilang wadah berkembang. Maksudnya kamu tertimpa banyak masalah? Gitu? Maksudnya di UI sendiri, saya di UI, maksudnya ternyata UI punya banyak permasalahan juga. Tidak seindah yang orang lihat dari rumput tetangga gitu lah istilahnya. Iya. Gitu. Jadi makanya saya ibaratkan rumah, ada kalanya memang baik, ada kalanya memang buruk gitu. Tapi tetap karena saya menganggap UI sebagai rumah, ya tetap menjadi pembelajaran bagi saya kan, sebagai salah satu penghuni rumah gitu. Untuk belajar di situ, untuk berkembang jadi lebih baik lagi dan sebagainya secara akademis maupun non akademis. Nah, itu dari saya. dari itu jawabannya bagus-bagus ya teman pemilih ya. Nah sekarang kita pergi ke pertanyaan kedua ya. Sudah siap adik-adik? Pertanyaan kedua, nggak usah deg-degan. Mana senyuman buat mantan mana ya? Kesini. Oke, jadi ini ada pertanyaan kedua nih dari teman pemilih yang sudah kirim pertanyaannya di IG story KPURI. Ya namanya Kis Fendi, ini mungkin Mas ya biasanya Mas Kis Fendi ya. Mahasiswa itu sering disebut sebagai agent of change, agen perubahan. Ya, hal konkret apa yang ditawarkan mahasiswa untuk perubahan? Ini kayaknya memang general banget. Kalian boleh memilih angle apapun. Coba ketua BEM aja nih mewakilkan nih. Coba silakan. Justru saya ingin memperkadal. Bisa aja ketua. Dan dia tidak bisa mengelak. Jawab Adam. Oke. Sebenarnya mungkin kalau dari kami sendiri, kami itu tidak mengamini bahwasannya mahasiswa itu agent of change, itu mungkin pertama. Karena kami nggak memandang bahwasannya mahasiswa lebih baik dari berbagai elemen sipil, masyarakat sipil lainnya yang juga berjuang gitu dan memperjuangkan sesuatu. Jadi mungkin itu pertama. Dan yang kedua, hal konkret apa yang kami tawarkan, mungkin jawabannya keterlibatan sih. Dalam artian mungkin in terms of social political issues, kami akan terus terlibat gitu. Kami akan terus melakukan segala hal untuk emang mengadvokasikan apa yang kami semua perjuangkan gitu. Baik itu dari RUU bermasalah, RUU yang segera disahkan, atau isu-isu in general lain yang sebenarnya perlu perhatian lebih. Di masa online ini, meskipun mungkin banyak ya pendapat yang bilang mahasiswa
udah jarang nih turun ke jalan gitu Iya, dan lain-lain. iya. Tapi kan itu kita menyesuaikan ke pandemi dan kita mencari cara lain untuk berjuang. Jadi kami meskipun kami tetap turun ke jalan gitu sebenarnya, Iya. namun kami juga bikin kajian-kajian, kami bikin infografis, kami bikin berbagai propaganda untuk raising awareness. Dan itu sih mungkin hal konkret yang bisa kami tawarkan, keterlibatan aja di semua isu yang perlu perhatian kami. Nah, itu dia ya teman pemilih, sudah dijawab ya sama teman-teman BEM FAUI ya. Dan ternyata tadi yang disampaikan sama teman-teman tadi soal raising awareness itu sebenarnya menarik ya. Sebagai pengurus di BEM FAUI pasti sedikit punya kayak ada tanggung jawab moral untuk bisa encourage atau dorong teman-temannya untuk lebih aware atau care sama isu-isu ya. Kalau tentang isu kepemiluan sendiri kayak nanti tahun 2024 kan kita mau menggelar pemilu dan pemilihan serentak nih. Di tahun yang sama kita akan milih presiden wakil presiden, kemudian juga anggota legislatif ya, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kap Kota, DPD RI plus nanti sama semua kepala daerah di tahun yang sama. Itu agenda yang besar sekali dan mungkin akan jadi sejarah pertama di dunia juga. Nah, kira-kira kalau dalam isu kepemiluan, karena kan kemarin teman-teman sudah pernah ikut jadi pemilih kan di tahun 2019 ya, pada milih nggak? Milih ya? Milih nggak, Surya? Iya. Milih ya? Bener. Pakai hak suaranya enggak? Kan lo biar jurdil, kita nggak boleh kasih tahu kan. Oh iya betul ya. Tapi yang penting memilih ya. Iya. Oke, ya. Nah, teman-teman kan sudah memilih juga kemarin. Nah, kira-kira kalau isu tentang kepemiluan itu sempat jadi hal yang menjadi obrolan atau isu yang sering didengungkan nggak sih di tengah-tengah mahasiswa FAUI? Mungkin Cerita dong. kalau ini mungkin dari pengalaman saya selama di kampus sih, sejujurnya untuk isu itu kurang jadi pembahasan sebenarnya, karena di lingkup kita tidak mau terlalu mempermasalahkan soal pandangan politik dalam hal itu dan sebagainya gitu. Jadi memang sengaja untuk tidak menjadi concern anak-anak aja gitu. Karena yang pertama juga mungkin jadi pertanyaan apa yang bisa kita lakukan untuk merubah itu. Iya. Yang kedua apa peran kita di situ, nggak ada gitu. Segala macam yang kita bisa gunakan hanyalah hak kita gitu kan. Ya. Paling ya diskusi-diskusinya itu juga cuma beberapa orang aja dan juga mungkin paling sebatas kayak menurut lo lebih mending pilih ini apa ini gitu. Cuma sebatas kayak gitu aja gitu. Kenapa pilih ini ya? Karena kemarin dia bisa jawab ini misalnya. Atau karena gitu. dia ini. Cuman itu juga hanya sedikit orang kayaknya, sedikit banget Gitu. yang memang membahas itu. Sisanya ya bisa dibilang bahasanya cuek gitu. Gitu. Bisa kelihatan nggak kayak itu menjadi catatan kalau dari sejarah yang kemarin 2019 ya, misalkan karena 2019 itu Surya sendiri kan sudah berada di kampus nih. 1 tahun menjalani perkuliahan baru ada pemilu di 2019. Sempat beredar nggak kayak obrolan yang kayak misalnya besok aku mau nyoblos atau besok kayaknya aku nggak nyoblos kayak gitu, bisa kelihatan nggak kayak mereka menggunakan hak suaranya nggak menemu itu? Soal menggunakan, soal ada obrolan tentang nyoblos enggak, kayaknya enggak ada. Tapi soal nyoblos apa enggak, kayaknya sih nyoblos semua. Gitu. Tapi maksudnya jadi concern pembahasan yang sampai diskusi itu kayaknya enggak gitu. Oh gitu, jadi kayak obrolan warung aja ya ibaratnya ya? Bahkan belum tentu jadi obrolan warung gitu. Oh, gitu. Karena nggak diobrolin itu soal ini. Kayak udah terserah lu pada aja mau gimana. Iya. Mau siapapun pilihannya, ya, nggak ada dampaknya langsung buat kita. Dalam artian buat teman-teman FAUI, ya kita siapa juga mau milih yang mana bakal merubah segalanya ya nggak ada. Gitu. Jadi sebatas ya udah kita coblos yang menurut keyakinan pribadi masing-masing aja dan kita sama-sama nggak mau menyerang masing-masing pihak mau milihnya gimana. Gitu. Jadi kalau di masa jelang pemilu itu sepanas-panasnya pemilu yang terjadi itu biasanya ramai itu kepemiluan terakhir adalah di media sosialnya, nggak kayak misalnya grup keluarga aja udah bikin kita gerah gitu ya. Kalau di grup mahasiswa gitu misalnya di grup pembicaraan misalkan di WA group misalkan kayak gitu nggak sempat jadi obrolan nggak sih? Sempat jadi kayak si A nge-share paslonnya ini, si B nge-share paslonnya ini. Alhamdulillahnya di kampus kita, Nggak ya? terutama di FAUI nggak pernah ada yang kayak Nggak pernah ada. Justru kalau ada yang kayak gitu malah kita apaan sih kok jadi dicampur-campur ke urusan kita. Jadi kayak Gitu. sengaja kita membuat coba untuk clear tidak terlibat sama itu. Kita pun mau siapapun istilahnya mau siapapun calonnya. Mau itu yang dibilang orang baik, mau itu yang dibilang orang benar segala macam dan lain-lain. Kalau dalam prosesnya dia tetap ada salahnya dan segala macam ya kita tetap akan kritisi.
Jadi makanya kayak buat apa juga kita bahas, tugas kita pun tidak akan berubah untuk terus kritis terhadap pemerintah mau siapapun calonnya. Iya. Jadi biar kita kembalikan keyakinan kalian pribadi aja. Kita nggak mau bahas itu. Tapi kebaca nggak ketika teman-teman at least minimal di circle kalian gitu ya, di circle sesama pengurus BEM misalnya atau di lingkungan pergaulannya, kayak bisa dijamin nggak hampir kayak berapa banyak tuh yang memilih atau tidak memilih? Banyak sih kayaknya kalau soal milih ya. Kalau soal milihnya tetap menggunakan hak suaranya tetap ya. Tapi Cuma memang kalau diskusinya ya gitu. Paling cuman iseng-iseng aja, misalkan memang lagi ada yang panas gitu. Kayak ya udah cuman kemarin gini ya. Oh iya ya udah lewat. Udah gitu aja. jadi memang tidak menjadi hal yang diperdebatkan dengan serius gitu ya kalau di lingkungan kampus ya. Justru perdebatannya lebih ke soal hukumnya sih. Kayak kemarin kan soal yang di MK ya, permasalahan pemilih. Ya paling kita lebih karena dibahas juga sih sama dosen gitu soal kemarin ada yang nonton gak itu acara di MK soal pemilu. Ya paling bahasnya ke situ, itu pun dalam konteks akademik kelas gitu, bukan memang perdebatan politik atau sebagainya. Iya ya. Tapi pada ngikutin sidangnya di MK, pada ngikutin. Ya kadang dosen suka nanya, jadi kita ya harus aktif aja gitu cari tahu kasus-kasus hukum yang baru. Iya. Nggak usah nonton sampai akhirnya itu 24 jam kalau nggak salah ya. Kan bayar. Iya. 24 jam dan disiarin langsung. Jadi kayak Iya. at least kita coba perhatiin beberapa aja untuk tahu oh gini. Iya betul. Ini sedikit tips buat teman pemilih juga, kalau mau hasil akhirnya langsung lihat ke media sosial KPU. Udah ada ringkasannya gitu. Lihat di IG udah ada infografiknya rekapnya ini gitu. Tapi kan tetap sebagai mahasiswa hukum pasti punya minat yang ini ya melihat proses sidang kan pasti menjadi bagian excitement tersendiri ya. Bagaimanapun kan proses persidangan kepemiluan memang hanya terjadi di MK ya kan, ya gitu. Oke, itu tadi ada 2 pertanyaan. Nanti kalau ada 2 pertanyaan lagi nanti kita akan jawab ya teman pemilih. Tapi sekarang kita mau ajak teman-teman dari BEM FHU ini untuk kita main game dulu ya. Teman pemilih, kita masih bersama di podcast KPU RI bersama saya Reni dan juga masih bersama teman-teman kita dari BEM FHUI. Masih ada Surya, masih ada Adam dan juga masih ada Fadel. Kalian masih semangat kan? Masih agak-agak lemah. Mudah-mudahan mereka masih semangat teman pemilih. Teman pemilih yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe dulu di YouTube KPU RI ya. Subscribe karena subscribe itu gratis ya. Jadi jangan lupa juga untuk klik like dan juga kasih komen untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terus membagikan informasi kepemiluan yang terupdate di media sosial kami. Nah, sekarang kita akan ajak adik-adik kita ini, teman-teman kita ini untuk bermain di NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Nah, teman pemilih, kita bertemu di NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Di dalam sesi ini, kita akan mengajak teman-teman dari BEM FHUI untuk kita mau pancing nih cerita mereka soal mereka ada nggak ya agenda atau kisah atau apa tentang pemilu yang nanti dikaitkan sama kartu yang akan kita tunjukkan kepada mereka nanti. Nah, Fadel, Surya, dan Adam nanti kita main satu persatu ya. Nanti kita akan kasih 2 pilihan, kalian harus memilih salah satu dan nanti coba dikaitkan dengan tidak hanya pengalaman yang sudah pernah kalian alami dengan pemilu yang lalu atau harapan kalian terhadap pemilu berikutnya, atau boleh dikaitkan juga dengan pemilu yang sudah kalian alami langsung di kampus yang kalian selenggarakan, yaitu apa namanya yang untuk memilih kalian itu Pemira ya, pemilu raya kan namanya ya kalau untuk proses pemilihan BEM itu ya, bener ya. Oke, nah teman pemilih, kita akan ajak mereka untuk bermain di satu ini. Kita akan lihat bagaimana mereka bisa menceritakan apa cerita-cerita yang pernah mereka alami untuk bisa dibagikan kepada teman pemilih. Nah, sekarang untuk giliran pertama ini kita akan minta Fadel ya untuk memilih dulu ya. Nanti gilirannya akan ke Fadel, Surya, kemudian ke Adam ya. Yang pertama teman pemilih, ayo kita saksikan. Kamu baca. Oke, memilih atau dipilih? Memilih. Kenapa memilih? Karena memilih itu merupakan sebuah kebebasan, ada keleluasaan dari kita sebagai suatu pribadi untuk memilih sesuatu. Berarti ada pilihan yang kita pilih dan itu lebih baik dibanding harus dipilih. Oh gitu, berarti kamu lebih memilih ya? Iya. Lebih suka memilih? Ya, benar. Iya, karena kalau nunggu dipilih itu mungkin menyakitkan, ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya.
Oh mungkin. Oke, sekarang kita ke Surya. Lu jangan ketawa. Oke, Surya, sekarang giliran Surya. Kamu yang baca dan pilih ya. 1, 2, 3, silakan. Memimpin atau dipimpin? Memimpin. Ya. Jawabannya memimpin. Kenapa? Karena kalau dipimpin itu kita terdidik untuk menjadi yes man ya. Kalau dipimpin. Minta apa ya harus iya aja, terlepas dari memang itu benar atau salah, ya terlepas dari kita bisa berargumentasi tetap atau sebagaimana mestinya, tapi tetap kan namanya kita berada di suatu birokrasi, dimanapun mau kita benar mau kita salah, atasan bilang apa ya udah gitu. Jadi sedangkan kalau kita memimpin ya insya Allah selama kita menjadi orang yang jujur dan melakukan hal-hal yang sesuai dan benar dengan tujuan yang baik gitu, nggak neko-neko lah istilahnya kalau saya, ya insya Allah kita dapat membuat orang-orang yang mau bekerja di bawah kepemimpinan saya pun juga enak gitu, sesuai dan nyaman gitu. Jadi enaknya memimpin, kita bisa membuat dunia kita sendiri, ya memang kita impikan yang kita idamkan kepada orang-orang yang kita pimpin. Oke, jadi Surya memilih memimpin daripada dipimpin ya. Sekarang teman memilih kita akan beralih ke Adam ya. Kamu udah siap Adam? Siap. Oke, 1, 2, 3, baca dulu. Mencari atau dicari? Ya. Ini jawabannya mencari. Mencari, kenapa? Karena dalam mencari, saya rasa kita punya kebebasan gitu, mencari apa yang kita inginkan, untuk mencari apa yang kita harapkan, dan mencari apa yang sebenarnya menurut kita benar dan layak diperjuangkan. Jadi aku lebih prefer mencari. Oke, prefer mencari ya. Nih sudah dilihat ya jawabannya teman pemilih. Nih ketiga-tiganya tadi memilih untuk menggunakan atau mengambil pilihan yang pakai me. Jadi mereka yang mengambil peran ya. Itu ciri-ciri alpha people ya nggak sih ya? Ngomong-ngomong kalau jadi jadi pengurus BEM gitu masih sempat pacaran nggak sih? Kebetulan sih enggak. Kebetulan nggak pacaran. Oh ya, oke ya berarti dua enggak. abang ini. Oh ya. Bisa nggak sih masih bisa disambi gitu nggak sih sambil pacaran gitu? Ya kalau satu kepengurusan kayaknya bisa ya. Cuman Iya. kalau beda nggak tahu tuh. Coba kalau ada Gitu coba. Jawaban singkatnya bisa sih. Oh bisa, oh real. Baru di sini kelihatan bedanya ya. Oke, kita main lagi ya, kita teruskan ya. Oke. Kayaknya berat ya jadi pacarnya pengurus BEM Eva ya kayaknya ya, diajak rapat terus nanti ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke Fadel lagi ya. Baca lagi, baca dulu baru dipilih. Silakan Fadel. Baca kenceng. Menentukan atau ditentukan? Ya. Menentukan. Iya. Iya. Kenapa? Kenapa menentukan? Karena sama sih sebenarnya alasan sama pilihan saya yang pertama, karena kita diberikan keleluasan, diberikan kebebasan untuk menentukan sesuatu. Dalam kita mengambil keputusan pasti kita menjadi orang yang memikirkan banyak hal, mempertimbangkan berbagai pertimbangan, sehingga alangkah lebih baiknya kita sebagai pribadi yang mengambil keputusan tersebut menentukan sesuatu hal untuk kebermanfaatan bagi kita ataupun kebermanfaatan untuk suatu lingkungan. Oke, jadi Fadil memilih untuk menentukan ya. Pantesan nggak punya pacar ya, maunya ngatur. Diatur. Ya. Oke, Surya baca lalu pilih 1, 2, 3. mencintai atau dicintai. Nah, ya pilih yang mana? Kalau boleh pilih atau sebenarnya. Cuman Sebenarnya nggak salah sih, tapi aturannya bukan itu. Iya. Ayo pilih. sebenarnya kalau suruh pilih lebih milih dicintai sih. Nah, baru kali Kenapa? ini milih di. Ayo. Kenapa milih dicintai? Karena terlepas mau dicintai mau enggak, bagi saya tidak ada ruginya. Mau mencintai saya silahkan, enggak mencintai saya silahkan. Tapi kalau saya yang mencintai, kemungkinan untuk saya jatuh ke lubang yang sama ataupun saya salah mencintai seseorang lebih besar. Jadi kayak lebih baik saya dicintai aja gitu. Oh gitu, pasrah dia ceritanya ya. Rasa simpelnya lebih baik pasrah gitu. Iya, lelah ya kak. Oke, Adam kamu udah siap ya? Siap. Oke, siap. Kamu sama sekali nggak bisa ngelihat ini bocorannya sama sekali dari situ ya. Oke, 1, 2, 3 baca dulu. Merindukan atau dirindukan? Iya, oke. Baca. Mungkin merindukan sih. Oh gitu. Iya. Nggak mau dirindukan ya, Ya Adam. mau juga, cuman kan harus milih gitu. Oh, ya. Nah, bijak ya. Sebenarnya Kenapa? Kenapa merindukan? Karena saya percaya bahwasannya ketika kita yang merindukan itu kita in control lah sama perasaan kita. Jadi aku lebih suka, dan banyak orang mikir bahwasannya dirindukan
dicintai itu merupakan blessing gitu kan. Bagi Buat aku- kamu bukan blessing ya? bukan gitu. Oh, Namun terus bagi gimana? aku mencintai dan merindukan seseorang juga merupakan blessing yang sama gitu, karena Oh, kita masih gitu. punya perasaan-perasaan itu kan. Salah, kakak Ben. Oke, jadi Meli merindukan ya. Oke, baik. Nah, ini masih ada satu set lagi ya. Tapi kalian tahu nggak gosip-gosipnya? Kalau dari sejak zaman kapanpun ya, yang namanya pengurus BEM itu adalah pelarian dari yang mereka-mereka yang memang nggak ada agenda di malam minggu gitu dulu. Itu masih berlaku nggak mitos kayak gitu sekarang? Nggak tahu juga. Artinya iya. Kalau dia bilang nggak tahu artinya iya. Itu bahasa anak hukum. Oke. Terima atau enggak itu memang seperti itu keadaannya ya. Ya, it is what it is. Nah, sekarang kita akan ke satu set terakhir nih. Bakal seru nih. Yap. Sip. 1, 2. Ini Fadil kayaknya cocok yang ini. Udah siap? Siap. 1, 2, go. Mengadili atau diadili? Ya. Waduh. Kamu cita-citanya jadi penegak hukum atau tidak? Iya. Iya ya, termasuk. Nah, ini pertanyaan cocok nih berarti. Pilih apa? Mengadili atau diadili? Mm-mm. Pilihan berat sih nih. Mengadili atau diadili? Ya. Kan jelas kalau kamu pilihannya sebagai penegak hukum jelas. Oh, mungkin kalau misalkan saya sebagai penegak hukum saya lebih memilih untuk mengadili. Oh, oke. Tapi saya perlu untuk mengembangkan diri saya bagaimana untuk mengadili sesuatu, karena itu merupakan suatu keputusan yang berat juga. Sehingga dan sepengetahuan saya kalau misalkan kita dalam konsep mengadili itu juga berdampak atau berefek kepada apa yang kita adili. Jadi perlu pemahaman yang lebih luas, wawasan yang lebih dalam juga mengenai konsep mengadili itu. Oh iya. Oke, jadi yang dipilih mengadili ya. Iya. Oke, so udah penjelasannya itu aja. Udah. Oke, ya udah. Kayaknya dia deg-degan ini memberikan statement yang ini nih. Oke, sekarang kita kepada Surya. Sudah siap? 1, 2, 3. Ya, baca. Melayani atau dilayani? Yes. Layani atau dilayani? Saya dengan cepat menjawab melayani. Ya, kenapa? Ya karena konsepnya kenapa ya itu sebagai salah satu dasar juga kenapa saya akhirnya jadi BEM gitu. Karena konsepnya memang saya mau melayani teman-teman, saya mau membantu teman-teman, mengabdi dengan teman-teman gitu. Ya melayani orang adalah suatu kebanggaan dan kesenangan juga buat saya ketika orang yang saya layani tiba-tiba jadi bisa berkuliah lagi, contoh simpelnya gitu, bisa berkuliah lagi, tetap bisa melanjutkan studinya. Tadinya dia harus DO dari nggak jadi nggak DO gitu. Tadinya nggak bisa kuliah karena nggak punya uang, kita coba bantu jadi bisa kasih beasiswa, dapat uang segala macam. Atau teman-teman yang butuh nggak punya, udah lulus S1 nggak punya kerjaan, kita coba kasih lowongan kerja, alhamdulillah dapat. Ada yang tadinya ilmunya masih sempit, kita coba kasih pemahaman, kasih webinar dan mereka coba ikut segala macam jadi lebih paham. Mereka yang nggak punya soal wadah untuk gue butuh pendalaman soal ilmu ini tapi gue nggak tahu gue harus ngobrol sama siapa, gue nggak punya link ke sana gitu. Kita coba layanin, kita coba wadahi segala macam, dan kesenangan tersendiri buat saya ketika bisa melayani orang dan ternyata itu sukses gitu. Jadi menurut saya melayani itu mungkin bisa dibilang jalan hidup saya sih. Oh melayani. gitu. Ya. Mungkin nanti karirnya juga pilih di bidang yang melayani ya, mungkin nanti ya. Siapa tahu ya sesuai pilihannya sendiri ya. Oke, tadi Surya sudah pilih melayani. Sekarang kamu nggak ada pilihan lain, tinggal satu aja ini. Adam, 1, 2, 3, ya baca. Memberitahu atau diberitahu? Yes. Pilih yang mana? Mungkin memberitahu sih. Memberitahu ya. Ya. Simpelnya kenapa memberitahu, karena aku mengartikan ini bahwasanya kita dalam posisi di mana kita bisa memberitahu orang-orang Ya. terkait apa yang kita percayai dan yang kita pegang gitu, apa yang menurut kita benar dan lain-lain. Jadi mungkin, dan itu merupakan sesuatu yang penting juga menurut aku pribadi, dimana sebagai manusia kita harus memberitahu orang lain apa yang menurut kita salah, apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita apa yang menurut kita tidak. Jadi karena itu aku Pilih memberitahu ya.
Oke, itu memang semuanya pasti punya dasar masing-masing nih ya teman pemilih. Sampai 3 teman kita ini bisa memilih, hampir semuanya memilih lebih aktif melakukan sesuatu ketimbang untuk satu ya tadi kamu ya, lebih pilih dicintai daripada mencintai ya. Itu opsi yang berbeda. Ya teman-teman pasti juga punya pilihan masing-masing dan pasti mereka bertiga juga punya alasan sendiri. Tapi yang jelas semua dari yang dilakukan oleh teman-teman di BEM FHUI ini tadi memang all the best untuk bisa support semua teman-teman di FHUI ya. Ya, sekarang nih kalau misalkan bicara tadi soal keterlibatan BEM FHUI dalam meningkatkan awareness gitu. Kalau menurut kalian, menurut awareness kalau kita di kepemilian bicaranya awareness tentang agenda pemilu ya. Kalau menurut kalian paling cocok itu kalau buat mahasiswa FHUI itu kalau mau kasih info-info atau campaign kepemiluan untuk remind bahwa mereka harus care dengan hak pilihnya itu kira-kira paling cocok itu pakai media apa? Kalau di saat ini masih media sosial atau kayak ada other choices gitu? Di saat online media sosial nggak sih? Ya. Karena keterbatasan juga. Any platform ya? Ya platformnya sesuai tren sih. Misalkan emang lagi trennya Twitter mungkin Twitter, trennya di Instagram mungkin Instagram. Kalau di zaman sekarang trennya apa di lingkungan kalian, circle-nya? Mungkin Masih Instagram ya? kali. Masih Karena ya? apalagi ada fitur Reels yang baru itu masif banget. Oh Dan gitu. viewersnya cukup banyak. Ya. Kalau TikTok belum ya? TikTok juga. TikTok juga. Udah lebih banyak TikTok apa lebih banyak Instagram kira-kira kalau di lingkungan anak-anak FHUI? Kalau dibilang main ya banyak main TikTok sih ya. Iya. Cuma Gitu ya? kalau untuk yang buat ya banyak di TikTok. Oh gitu. Tapi jadi viewers aja. Viewers ya, penikmat aja. Ya, Kalau betul. Instagram kan teman-teman sesuai karyanya bisa post apa, bisa Iya. upload apa. Ya, betul. Ya, betul. Oke, jadi media sosial masih the best choices ya. Kalau di media sosial dulu ketika teman-teman masih berada di kisaran sekitar pemilu kemarin misalnya 2019, itu suka nemu-nemu hoax gitu nggak sih di medsos yang kalian ikutin? Ya susah sih sebenarnya membedakan mana hoax mana enggak. Gitu ya? Iya. Agak susah ya bedain. menemukan. Kalau hoax kepemiluan gitu kayak bikin bingung juga nggak? Ya, Kalian itu bingung cari kebenarannya juga nggak kayak gitu? kalau saya ya, kalau saya sih kalau ngeliat hal-hal kayak gitu di media sosial, saya nggak bisa langsung bilang itu hoax juga, tapi di satu sisi saya nggak bisa bilang ini benar juga. Jadi ya do my research gitu, atau ya kayak lihat pakai mata kepala sendiri menurut saya benar. Iya, it's decide apa pilihan saya aja gitu. Ya, betul. Dan teman-teman tahu nggak kalau di KPU ada salah satu media untuk bisa dipakai sebagai pembanding untuk meluruskan mana berita yang hoax dan mana yang bukan. Jadi teman-teman Surya, Fadel sama Adam bisa pergi ke website KPU RI www.kpu.go.id. Nih ada di sini ya, bisa dilihat dari website ini. Nanti masuk ada button, di atas itu ada button hoax pemilu. Di situ ada infografisnya, setiap hoax yang pernah keluar, pernah ada di media apapun, di situ ada hoaxnya dan ada klarifikasinya. Kayak gitu. Jadi nanti boleh coba ya, boleh cek-cek di website KPU RI www.kpu.go.id. Ini ada di mana? Di sini ya. Itu nanti bisa klik button hoax pemilu. Nanti boleh infoin juga ke teman-teman kalau nanti mau ngelurusin hoax-hoax kepemiluan, termasuk nanti untuk jelang 2024 ya. Pasti makin gencar lagi tuh hoax-hoax kepemiluan yang teman-teman bisa aja masih kepapar sama hal-hal yang seperti itu. Ngingetin aja, jangan lupa untuk saring dulu sebelum nge-share ya, biar nggak malu ya nggak sih ya. Oke, nah teman pemilih, kita sudah mendengar banyak apa yang menjadi buah pikir dan apa yang dialami oleh teman-teman kita dari BEM FHUI selama mereka menjalani masa perkuliahan yang seru dan sembari menjadi, bahasa saya, aktivis di BEM FHUI ya, dan terdengar sangat menyenangkan ya. So teman pemilih, sebelum kita akan mendengar apa yang ingin diingatkan teman-teman BEM kita, pesannya kepada teman pemilih, jangan lupa dulu ya teman pemilih untuk harus subscribe dulu untuk YouTube KPU RI, dan juga jangan lupa untuk like dan komen, dan terus berikan dukungan supaya media sosial KPU RI terus memberikan informasi kepemilian yang terupdate. Surya, Fadel ini dan Adam, kasih dong pesan untuk teman pemilih yang ada di seluruh Indonesia, dari Pulau Sumatera sampai
Pulau Papua, di seluruh Indonesia, apa yang ingin kalian sampaikan sebagai mahasiswa terkait orang muda itu harus seperti apa perannya dalam nanti jelang kepemiluan? Ini ya. Mungkin untuk harapan saya kepada teman-teman pemilih pemula sama seperti saya, Adam dan juga Bang Surya, mungkin hak suara yang udah diberikan oleh negara, sebagai warga negara Indonesia haruslah digunakan dengan baik. Kemudian dalam hal kepemiluan kita juga harus melakukan riset, harus mendengarkan dan harus melihat gagasan serta program-program apa yang telah dibawa oleh para calon, sehingga pada saat kita sudah berada dalam tempat pemungutan suara, kita mengetahui dengan baik, mengetahui dengan benar juga, serta detail mengenai calon-calon yang bakal kita pilih. Kurang lebih seperti itu. Thank you Fadel. Next, Adam dulu silakan. Mungkin seperti apa kita seharusnya menjelang pemiluan ya, kalau saya mengamini kita harus mengawal dan mengkritisi sih, dalam artian oke, memilih itu baik, tapi alangkah lebih baik kita tahu kita memilih siapa, alasannya apa, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya merasa bahwasannya menjelang pemiluan, mari kita riset, mari kita kritisi, mari kita kawal semua apa yang dibawa masing-masing pasangan calon, dan saya mengamini bahwasannya memilih itu merupakan bentuk kontribusi kita juga terhadap apa yang kita ingin harapkan ke depannya. Jadi kontribusi meskipun sekecil apapun gitu, karena banyak yang bilang itu cuma 1 suara gitu, tapi it's still a vote gitu, itu tetap suara. Jadi saya mengamini bahwasannya itu salah satu bentuk kontribusi, dan apabila kita sudah riset, kita yakin, kita sudah mengkritisi, memilihlah sesuai keyakinanmu sih, karena itu bentuk kontribusi juga. Oke, mantap Adam. Silakan Surya. Ya, kalau dari saya buat teman-teman pemilih semuanya, termasuk ini buat saya pribadi, menjelang pemilu nanti, menurut saya yang perlu disiapkan adalah sikap kedewasaan, di mana butuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih toleran dan lebih kritis terhadap calon, toleran terhadap sesama masyarakat atas pilihannya, dan tetap do our research gitu, tetap lakuin apa yang mau diketahui dari calon. Benar kata Adam Fadel tadi, kita harus tetap kritis, cari tahu apa sih emang yang mau dibawa dan sebagainya, dan bagaimana realitanya, dan juga hak suara sebagai salah satu hal yang amanat undang-undang lah kepada kita, tapi itu tetap hak terlepas dari teman-teman mau menggunakan atau tidak. Benar kata Adam bahwa hak suara ini sebagai salah satu hak kita dalam berpartisipasi dalam pemerintahan gitu. Namun dalam praktiknya banyak ditemui membuat semacam perpecahan lah ya, bahkan bisa dibilang membagi suatu negara kita yang kita cintai ini yang penuh akan berbagai budaya dan berbagai macam kepercayaan jadi terbagi menjadi 2 gitu. Dan jangan sampai hal itu terjadi, karena hal ini adalah hal semata, siapapun calonnya, siapapun orang yang kita pilih atau bukan, pasti hanyalah orang yang akan memimpin. Tetap ke depannya mau kita yang menang siapapun, kita tetap dapat mengkritisi mereka gitu, dengan berbagai jalur yang ada. Mungkin itu aja sih. Oke, thank you ya Surya ya. Nah, one last point. Kalau kalian sendiri sebagai seorang mahasiswa sekarang ya, melihat nanti agenda pemilu di 2024, banyaknya hal yang akan dilakukan karena berawalnya proses pemerintahan salah satunya berasal dari siklus pemilu itu juga. Impian kalian sebagai seorang mahasiswa FHUI itu sebenarnya yang kalian angan-angankan tuh sebuah pemilu tuh harusnya bisa seperti apa? Baik, mungkin dari saya dulu. Boleh? Impian saya mengenai pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Boleh, pelaksanaannya boleh. Dari seluruh baik itu peserta ataupun pihak pelaksana itu harus mengerjakan seluruh tupoksinya dengan baik, serta dengan mengedepankan asas-asas yang udah disepakati secara bersama. Tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi perpecahan, dan kita harus melihat bahwasanya adanya pemilu ini merupakan suatu pesta demokrasi. Kita harus menyambut itu dengan meriah, kita harus mengawal dan mengkritisi segala persiapan sehingga persiapan dan pelaksanaannya hingga hari H. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu harapan Fadel terhadap pemilu itu seharusnya menjadi seperti itu, ke teknisnya ya. Adam mungkin? Sebenarnya kurang lebih sama-sama Fadel. Saya harap nanti pemilu bisa berjalan sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan. Pertama jujur sih, karena itu merupakan satu poin yang penting banget.
Karena aku berharap bahwasannya pemilu bagaimana berjalannya nanti, siapa yang kepilih itu benar-benar merupakan representasi dari keinginan masyarakat semua. Dan salah satu poin yang aku highlight juga di pemilu terakhir adalah berbagai protes dan pendapat yang ditanggapi dengan represi sih. Itu merupakan salah satu yang aku perhatikan banget dan sangat aku concernin juga, dan aku harap itu nggak terulang lagi gitu. Semoga pemilu bisa berjalan dengan lancar, karena ini demokrasi ya, seharusnya ini lebih erat kaitannya dengan hal-hal baik lah gitu. Jangan ada represi lagi, jangan ada korban yang berjatuhan lagi harapannya. Dan semoga berkata Bang Surya juga, kita sebagai masyarakat kritis terhadap calon dan toleran terhadap sesama gitu, nggak perlu ada perpecahan apa-apa. Mungkin itu sih harapan aku buat 2024. Thank you Adam. Ketua BEM, pemilu ideal menurutmu itu mestinya seperti bagaimana? Ya, beberapa tadi udah disampaikan oleh Fadel, oleh Adam gitu. Harus memenuhi asas-asas yang telah ada, Luberger Deal dan semacamnya kan. Terus juga harus tidak ada represi lagi, jelas tidak ada korban lagi yang berjatuhan, dan sebagai pesta demokrasi terbesar lah ya pemilu di Indonesia gitu, salah satu di negara kita. Harapan saya yang tadi, pendewasaan. Pemilu tuh dijadikan ajang pendewasaan baik dari segi calon, panitia maupun dari masyarakat. Sebagai pendewasaan, kenapa banyak hal yang perlu dipelajari untuk menjadi lebih jujur, untuk menjadi lebih bisa menerima pendapat, kritik dan masukan, untuk tidak mudah menerima sesuatu tanpa menyaring lebih dulu dan sebagainya. Karena itu yang masih terasa menurut saya dari calon, dari panitianya juga, dan dari masyarakat juga gitu. Jadi itu asal muasal sebuah perpecahan yang akhirnya memecah belah cukup banyak ya. Banyak beberapa orang yang saya temui pernah yang karena pilihan politik bisa jadi keluarganya pecah, bisa sampai di PHK, bisa sampai semacamnya, dan itu tidak baik menurut saya ketika kontestasi pemilu ini yang seharusnya menjadi, tadi kita sebagai negara demokrasi yang harusnya berarti kalau pilihan kita A tapi yang menang tetap B, berarti memang suara B yang masih banyak gitu ya. Ya sudah, memang itu negara demokrasi, tapi ini masih sering terjadi dan menyebabkan pada akhirnya orang-orang yang berdampak seperti ini tidak terurus gitu kan. Dan itu yang berbahaya menurut saya, dan itu harus dimulai dan ditegaskan baik dari calon maupun panitia untuk bersikap lebih seperti itu. Tahun 2024 nanti mau disatukan seluruh pemilunya, ya itu butuh pengawasan, pelaksanaan dan lain-lainnya yang jauh lebih ketat gitu. Yang sehingga masyarakat pun akhirnya bisa percaya, ya sudah, memang ini benar karena hal yang udah transparan dan akuntabel gitu. Enggak yang menang karena ya udah kesemrautan sistem ataupun pelaksanaan. Itu sih. Jadi kepercayaan masyarakat akhirnya bisa timbul atas dasar kebenaran, bukan karena tidak mau percaya. Iya, jadi karena memang prosesnya sama-sama sadar ya. Iya. Thank you Surya dan teman pemilih. Anda semuanya sudah mendengar langsung dari teman-teman BEM FHUI. Ada Surya, ada Adam dan juga Fadel, dan semuanya menyuarakan buah pikiran mereka murni sebagai mahasiswa. Tentu hal ini bisa menjadi banyak hal yang menginspirasi, terutama teman-teman yang masih menjadi pemilih pemula, baru menggunakan hak pilihnya satu kali pemilu kemarin, atau baru akan menggunakan hak pilihnya nanti 2024, atau baru awal-awal mau menggunakan hak suaranya. Ingatlah semua yang sudah disuarakan sama teman-teman kalian tadi agar bisa diambil inspirasi dan tentu saja bisa berguna untuk mendorong kehidupan berbangsa bernegara yang jauh lebih baik lagi. Teman-teman dari BEM FHUI, thank you banget ya sudah hadir di sini. Makasih banget sudah membagi pemikirannya. Seru sekali kita hari ini, dan mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi ke sini ya. Oke, sukses perkuliahannya yang udah mau skripsi ya. Bersemangatlah dengan skripsinya. Dan teman pemilih, terima kasih banyak loh sudah bersama dengan kami di podcast KPU RI. Jangan lupa nantikan episode berikutnya untuk podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Terima kasih, sampai bertemu.